Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari OneChain ya. Ini sesuai dengan requestan dari Vivi Fauzi. Katanya minta dibahas untuk OneChain. Kita akan coba untuk ulas. Hari ini OneChain diperdagangkan di kisaran harga 2.600 rupiah, harganya sedikit mengalami kenaikan ya. Ini adalah sebuah project yang bertujuan teman-teman untuk melakukan distribusi ledger ya antar blockchain atau cross chain transaction. Jadi bisa dibilang blockchain yang dibangun dari one chain ini tujuannya adalah untuk mengintegrasikan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi teman-teman ibaratnya bisa melakukan transfer koin antar blockchain, tidak hanya koin juga NFT juga. Jadi mereka memfasilitasi yang namanya DEX, layanan keuangan terdesentralisasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini proyeknya mirip seperti Polkadot, mirip seperti Cosmos atau ya kurang lebih seperti itu. Memang tujuannya untuk menciptakan apa yang mendekatkan jarak antar blockchain ini nih, biar kalian nggak selalu terpisah, Ci. Jadi jadi bisa dibilang ya itu sih proyeknya yang dilakukan oleh OneChain, dan untuk supply-nya yang beredar sekarang itu sekitar 166 juta koin, dan juga supply maksimumnya ada di kisaran 210 juta. Nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari pasarnya, dia bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Huobi Global, kemudian Coinex, Toko Crypto, Bitrue, dan kawan-kawan. Masih banyak lagi, teman-teman. Ya, ini project yang bukan luar biasa baru sih. Udah banyak koin yang melakukan hal yang serupa juga. Ini teman-teman, kalau teman-teman masuk ke websitenya, teman-teman bisa bikin wallet di sini dan bisa mengakses beberapa bridge. Jadi ini salah satu ekosistem yang punya bridge atau jembatan ke blockchain lain yang sangat-sangat banyak. Dia bisa terintegrasi sama Bitcoin, Ethereum, Moonriver, Avalanche, Polkadot, XRP, Binance Smart Chain, Doge, kemudian Polygon, Litecoin, Phantom, nih ICO, kemudian Arbitrum, Moonbeam, OKX, Tron, Astar, Minimalism, Optimism, dan OneChain tentunya. Jadi aset-aset yang didukung pun juga sangat-sangat banyak. Jadi ini bisa dibilang project DeFi yang sangat-sangat besar, teman-teman. Projectnya bisa dibilang untuk bridge-nya dia yang punya paling banyak, ya. Terus ini kita masuk ke OneScan, di mana kita bisa melihat transaksi yang sedang terjadi, teman-teman. Eh, ini beberapa wallet yang menjadi top wallet yang dimiliki oleh OneChain, itu ada OneStack, ada OneStick, ada OneSwap, dan lain-lain. Ya, ini project cukup banyak. Kalau kita lihat dia menggunakan proof of stake. Proof of stake berarti bisa di staking. Ya, itu sih, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup aktif ya, bikin acara gathering, bikin acara talk show gitu. Webinar lah, mirip kayak webinar, bagaimana dia speech tentang proyek-proyek yang mereka kerjakan, apa aja yang mereka kerjakan, terus mereka mau bikin apa ke depannya. So far sih menurut saya kalau proyek-proyek DEX itu biasanya lebih banyak melakukan kolaborasi antar community ya. Mereka cari komunitas, ngaramin komunitas, sehingga makin banyak orang yang pakai. Karena biasanya proyek-proyek DEX itu sudah mapan. Dan kalau diimprove pun sedikit sekali yang bisa diimprove. Paling nambah bridge-nya, nambah koin-koin yang bisa ditransaksikan di DEX tersebut. Langsung aja kita bahas ke pergerakan dari chartnya atau pergerakan dari harganya. Kalau kita perhatikan, one chain itu berada di level support, di atas level support kisaran 0,15 dolar, dan sekarang ini menjadi level support yang cukup penting, teman-teman. Dari volume perdagangan, saya sendiri nggak terlalu melihat ini bagus ya. Volume perdagangannya turun drastis, tidak hanya pada one chain sih, tapi juga pada kripto yang lain. Bitcoin sekarang lagi dalam posisi out of performnya lebih bagus daripada altcoin lain karena BTC dominance-nya jarang sekali turun. BTC dominance-nya terus mengalami rally, teman-teman. Ini parah nih, altcoin semuanya ketekan. Dan OneChain sendiri di posisi sekarang level support ini seperti kurang mendapatkan likuidasi. Volume perdagangannya kecil, smart money juga nggak terlalu banyak. Pergerakan harga juga nggak kemana-mana untuk sekarang. Tapi OneChain punya tipikal koin yang suka ngepam, sangat signifikan. Kemarin dia pernah naik sekitar 160%. Ini ngeri ya naiknya. Tapi setelah itu dia nyungsep lagi, turun lagi cukup parah.
teman-teman. Dan ya untuk one chain sendiri kalau kita melihat dari progres pergerakan yang sideways seperti ini lebih cocok buat scalping jangka pendek sepertinya. Jadi beli di sini mungkin di level support, kalau dia beruntung naik setengah harga atau sampai full ke level resistance di kisaran 0,35, teman-teman mau sell ya bisa jadi, karena secara pergerakan dia masih bergerak dalam pattern sideways di sini, teman-teman. Jadi itu yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan situasi andai kata teman-teman melirik ini koin ya. Tapi kalau buat yang di hold, apakah bisa di hold? Mungkin masih bisa ya, kalau kita lihat dari pergerakan harga selama dia belum menembus level 0,1489 ini, ya pergerakannya masih bakalan cenderung aman. Tapi kalau dia udah breakdown, itu kayak lebih hati-hati aja, karena level supportnya itu masih sangat jauh di kisaran 0,17, 0,07 teman-teman. Jadi itu sangat-sangat jauh. Menurut saya potensi penurunannya bisa sangat dalam kalau dia sampai breakdown di level itu ya. Bisa sampai 50%-an lebih turunnya. Jadi itu buat one chain. Kalau dalam jangka pendek kelihatan bullish sih kayaknya enggak. Volumenya juga nggak sebagaimana besar teman-teman. Jadi masih kayak volatile gitu pergerakannya. Buat teman-teman yang mau masuk lebih hati-hati aja, jangan all in. Paling aman sih di CE ya. Ini volumenya kadang naik kadang tinggi loh. Jadi cukup volatile, cukup ekstrim lah. Oke gitu aja buat pembahasan one chain. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.